Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan panduan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu pada fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih. Berarti kita masih pada pembahasan isim yang dinasab yaitu maf'ulun bih. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terkadang fi'il itu ada yang memerlukan satu objek, ada terkadang memiliki dua objek atau tiga objek, tergantung dari jenis fiilnya. Sekarang, fiil yang memerlukan dua objek ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah fiil yang memerlukan dua objek, asalnya dari susunan mubtada dan khabar. Asal daripada dua maf'ul bih ini adalah sebelumnya dia menjadi mubtada dan khabar. Kemudian kemasukan fiil-fiil yang memerlukan dua objek tersebut. Nah, salah satu di antara fiil-fiil yang memerlukan dua objek adalah yang pertama af'alud dhan, yang kedua af'alul yakin, yang ketiga af'alus syuru'. Af'alud dhan, kemudian af'alul yakin, kemudian af'alut tahwil. Itu adalah tiga jenis fiil yang memerlukan dua maf'ul bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khabar. Af'alud dhan, fiilnya adalah dhanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, dan hab. Dan mereka memiliki arti yang sama, yaitu mengira atau menyangka. Yang kedua, af'alul yakin. Fiil-fiilnya adalah ra'a, alima, wajada, alfa, dan ta'allam, yang mana memiliki arti yang sama, yaitu meyakini atau mengetahui. Kemudian yang ketiga, af'alut tahwil. Af'alut tahwil, fiil-fiilnya adalah sayyara, hawala, ja'ala, radda, ittakhada, dan takhida. Dan memiliki arti yang sama, yaitu arti menjadi atau menjadikan. Apabila kita mendapati fiil-fiil tersebut, berarti di dalamnya pada penyusunannya ada dua maf'ulun bih. Ada dua maf'ulun bih, yang mana asal dari keduanya ini adalah dari susunan mubtada dan khabar. Dan ini yang sudah kita bicarakan pada pembahasan sebelumnya. Nah, namun yang harus kita ketahui di sini adalah ketika susunan mubtada dan khabar ingin menjadi dua maf'ul bih dari fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih tadi,
maka di situ ada satu catatan yang harus diperhatikan, yaitu khobar tidak boleh dari jumlah, tidak boleh dari sibuhul jumlah, harus dari isim dhahir yang mushtaq. Jadi itu syarat, ketentuan kalau ingin dua maf'ul bih ini atau dua mubtada dan khobar ingin menjadi dua maf'ul bih dari af'alul yakin atau dari af'alut tahwil atau dari af'aludhan. Jadi sekali lagi, fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khobar, maka khobarnya ini tidak boleh dari jumlah ataupun tidak boleh dari sibhul jumlah kalau mau menjadi dua maf'ulun bih. Kalau mau menjadi dua maf'ulun bih. Contoh, pada sebuah kalimat ada kata ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti, ar-rajulu marfu sebagai mubtada, fil baiti fi mahalli rafin sebagai khabar. Ketika di situ ada susunan mubtada dan khabar, ar-rajulu fil baiti, apakah boleh kedua susunan ini atau dua susunan ini bisa menjadi maf'ulun bih ketika kita masukkan af'alul yakin misalnya. Kita mengatakan ra'a aliyun ar-rajula fil baiti. Apakah susunan semacam itu ar-rajula sebagai mubtada sebagai maf'ul bih yang pertama, fil baiti apakah boleh sebagai maf'ul bih kedua? Maka di sini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat untuk mubtada dan khobar jika ingin menjadi dua maf'ul bih dari fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih tadi, maka khobarnya tidak boleh dari sibuhul jumlah dan juga tidak boleh dari jumlah, baik itu ismiyah atau fi'liyah. Atau misalnya kita mengatakan al-waladu yaktubud darsa. Al-waladu marfu' sebagai mubtada, yaktubud darsa jumlah fi'liyah fi mali rafin sebagai khabar. Bolehkah kita mengatakan dhanantu al-walada yaktubud darsa, al-walada maf'ul bih pertama, yaktubud darsa maf'ul bih kedua, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat untuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih yang dari asalnya mubtada dan khobar, maka khobarnya tidak boleh dari jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Maka kesimpulannya adalah fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih yang asalnya mubtada dan khobar, khobarnya tidak boleh dari jumlah dan juga tidak boleh dari sibhul jumlah. Taib. Jadi itu. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang ada pada kitabnya di situ, contoh pada halaman yang ke-67. Contoh yang pertama adalah dhanantu ar-rajula na'iman. Pada kalimat dhanantu ar-rajula na'iman, ta fi mahalli rafin fa'il dari fi'il dhanantu. Ar-rajula marfu'un maf'ulun bihil awal. Ar-rajula mansubun maf'ulun bihil awal. Ar-rajula
di situ nasab sebagai maf'ul bih yang pertama, naiman nasab sebagai maf'ul bih kedua. Kenapa? Karena dhanna di sini membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Nah, susunan kalimat dhanantu ar-rajula naiman sebelum ada dhanna asalnya adalah ar-rajulu naimun. Ar-rajulu marfu' sebagai mubtada, naimun marfu' sebagai khobar. Lalu ada fi'il dhanna yang memerlukan dua maf'ul bih, maka jadilah dhanantu ar-rajula naiman. Saya mengira seorang laki-laki itu tidur. Nah, kalau kita perhatikan, naiman di situ adalah isim dhahir, bukan dari jumlah dan juga bukan dari sibhul jumlah. Dan seperti itulah ketika menyusun dua maf'ulun bih dari susunan mubtada dan khobar. Contoh yang kedua, khiltu Muhammadan akhaka. Pada kitabnya, khiltu Muhammadan akhaka. Khiltu ta dhamirun dhahirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian Muhammadan ismun mansubun maf'ulun bihi awal. Muhammadan isim nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Akhaka ismun mansubun alamatu nasbihi bil alif li'annahu minal asmil khamsah maf'ulun bihi thanin. Dia maf'ul bih yang kedua. Nah, khiltu Muhammadan akhaka artinya saya mengira Muhammad itu saudaramu. Karena khala termasuk dari af'alud dhan. Nah, kemudian sebelum ada khala, asal kalimatnya adalah Muhammadun akhuka. Muhammadun akhuka. Muhammadun marfu'un mubtada, akhuka marfu'un khabarul mubtada. Kemudian kita masukkan khala dari af'alud dhan. Jadilah khiltu Muhammadan akhaka, yang tadinya Muhammadun akhuka. Setelah ada khala, maka khiltu Muhammadan akhaka, dan keduanya menjadi maf'ulun bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khabar. Baik, begitu juga pada contoh yang berikutnya. Wajada as-sa'iru at-tariqa wa'ran. Wajada as-sa'iru at-tariqa wa'ran. Wajada ini adalah termasuk salah satu di antara af'alul yakin. Af'alul yakin yang artinya mengetahui atau meyakini. Berarti wajada as-sa'iru at-tariqa wa'ran. As-sa'iru marfu'un fa'ilun. Dia rafa berkedudukan sebagai fa'il. At-tariqa maf'ulun bihi awal. At-tariqa di situ maf'ul bih yang pertama. Wa'ran mansubun maf'ulun bihi thanin. Dia nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Nah, sebelum ada wajada, asal kalimatnya adalah at-tariqu wa'run. At-tariqu wa'run. Jalan itu berlumpur. At-tariqu wa'run, at-tariqu marfu'un mubtada, wa'run marfu'un khabar. Lalu kemasukan wajada. Kita gunakan wajada sebagai af'alul yakin. Karena wajada di situ adalah fi'il, mengharuskan adanya fa'il. Maka wajada sa'iru at-tariqa wa'ron, yang asalnya at-tariqu wa'run. Setelah menjadi maf'ul bih, keduanya di fathah. Wajada sa'iru at-tariqa wa'ron. Pejalan itu mengetahui jalan itu
berlumpur. Taib. Kemudian contoh berikutnya adalah ta'allam al-hayata jihadan. Ta'allam al-hayata jihadan. Ta'allam ini salah satu di antara af'alul yakin yang memiliki makna fi'il amr. Artinya i'lam, ketahuilah. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir, takdirnya anta. Al-hayata ismun mansubun maf'ulun bihi awal. Al-hayata isim nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Jihadan ismun mansubun maf'ulun bihi tsanin. Jihadan sebagai maf'ul bih yang kedua. Asal kalimatnya adalah al-hayatu jihadun. Asalnya adalah al-hayatu jihadun. Sebelum dia menjadi maf'ulun bih, asalnya adalah mubtada dan khobar. Al-hayatu jihadun. Al-hayatu marfu'un mubtada, jihadun marfu'un khobarul mubtada. Kemudian masukkan fi'il af'alul yakin dari fi'il amr ta'allam, di mana i'lam. Kemudian al-hayata jihadan, jadilah keduanya menjadi maf'ulun bih. Ta'allam al-hayata jihadan, ketahuilah kehidupan itu adalah perjuangan. Taib. Kemudian contoh yang terakhir pada fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih dari susunan mubtada dan khabar adalah wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ittakhada di sini af'alut tahwil. Artinya untuk perubahan. Untuk perubahan. Yang mana dia ini adalah salah satu di antara fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih, yang dari susunan mubtada dan khabar. Allahu lafdzul jalala, Allah marfu'un fa'ilun. Dia rafa sebagai fa'il. Ibrahima ismun mansubun maf'ulun bihi awal. Ibrahima isim nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian khalilan ismun mansubun maf'ulun bihi tsanin. Nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Sebelumnya adalah Ibrahimu khalilun. Sebelum menjadi maf'ul bih, dia adalah mubtada dan khobar terlebih dahulu. Ibrahimu khalilun. Ibrahim itu seorang kekasih. Kemudian ada ittakhadha. Jadilah Ibrahimu khalilun menjadi dua maf'ulun bih. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahima nasab, khalilan nasab, keduanya menjadi maf'ulun bih. Allah telah menjadikan Ibrahim seorang kekasih. Demikianlah beberapa contoh-contoh penggunaan dari fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih yang asalnya dari susunan mubtada dan khobar. Nah, semuanya kalau kita perhatikan, khobarnya semuanya di situ adalah dari isim dhahir, atau maf'ul bih yang kedua di situ semuanya dari isim dhahir. Tidak ada yang dari jumlah ataupun dari sibhul jumlah. Kenapa? Karena yang sudah kita sebutkan, syarat untuk dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar, khobarnya tidak boleh dari sibhul jumlah ataupun dari jumlah. Karena objek itu ya tidak ada yang dari jumlah dan tidak ada dari sibhul jumlah. Jadi semacam itu. Baik. Kemudian ada catatan yang penting yang harus kita ketahui pada masalah ini, yaitu
pada fiil-fiil yang memerlukan dua maf'ul bih, di situ ada kata hasiba. Ada kata hasiba dari afaludhan. Kalau kita perhatikan dari afaludhan di situ ada kata hasiba. Hasiba ini ada dua arti. Yang pertama, hasiba dari afaludhan yang artinya menyangka atau mengira. Yang kedua adalah hasiba yang artinya menghitung. Menghitung. Nah, untuk membedakan keduanya, hasiba dari afaludhan dan hasiba yang artinya menghitung bukan afaludhan, maka bisa dilihat dari susunan kalimatnya. Kalau hasiba dari afaludhan yang artinya menyangka atau mengira, maka dalam sebuah kalimat jika ada dua maf'ulun bih berarti hasiba afaludhan. Kalau hasiba penggunaan dalam sebuah kalimat hanya ada satu maf'ulun bih, ada satu objek, berarti hasiba ini artinya menghitung. Contoh dua perbedaannya. Hasiba afaludhan yang artinya menyangka atau mengira. Misal, hasiba Aliyun at-taliba dzakiyan. Hasiba Aliyun at-taliba dzakiyan. Di situ ada dua maf'ul bih. Yang pertama adalah at-taliba, yang kedua dzakiyan. Maka hasiba berarti af'aludhan. Artinya menyangka atau mengira. Kenapa? Karena pada kalimatnya, pada susunannya, di situ kita dapati dua maf'ulun bih. Yang pertama at-taliba, yang kedua dzakiyan. Sehingga hasiba memiliki arti mengira atau menyangka. Ali menyangka atau Ali mengira murid itu pintar. Tapi kalau hanya ada satu objek, berarti hasiba artinya menghitung. Misal, hasibat tajiru malan. Hasibat tajiru malan. Di situ ada ada satu objek. Ada satu maf'ulun bih, yaitu malan. At-tajiru marfu'un fa'il, malan mansubun maf'ulun bihi. Nah, pada kalimat itu kita hanya mendapati satu objek, satu maf'ul bih, yaitu malan. Maka hasiba di situ artinya menghitung, bukan menyangka. Oleh karena itu, arti dari kalimat hasibat tajiru malan adalah seorang pedagang itu menghitung harta. Itu yang pertama dari af'aludhan hasiba. Hasiba, kesimpulannya ada dua arti. Yang pertama arti mengira atau menyangka dari af'aludhan. Yang kedua hasiba punya arti menghitung. Dan untuk membedakan dari keduanya adalah jika ada dua maf'ul bih berarti hasiba af'aludhan. Jika ada satu maf'ul bih berarti hasiba di situ adalah menghitung. Baik. Kemudian yang kedua dari af'alul yakin. Dari af'alul yakin ada kata ro'a. Ro'a bisa diartikan, ro'a ada dua arti. Yang pertama adalah diartikan sebagai af'alul yakin, artinya meyakini atau mengetahui. Yang kedua artinya melihat. Artinya melihat. Begitu juga untuk membedakan
Ro'a yang dari afalul yakin, yang diartikan mengetahui atau meyakini, dengan ro'a yang artinya melihat. Maka kita lihat pada susunan kalimatnya. Kalau ada fi'il ro'a, kita dapati di situ ada dua maf'ulun bih, berarti ro'a ini af'alul yakin, yang diartikan meyakini atau mengetahui. Tapi kalau ro'a di sini adalah pada penggunaan kalimatnya hanya ada satu objek, satu maf'ulun bih, maka ro'a ini diartikan melihat, bukan af'alul yakin. Bukan af'alul yakin. Contoh, ra'aitu al-kitaba ghaliyan. Ra'aitu al-kitaba ghaliyan. Di situ ada dua maf'ul bih. Yang pertama al-kitaba, maf'ul bih pertama. Yang kedua ghaliyan, itu maf'ul bih yang kedua. Kita dapati di situ ada dua maf'ul bih, maka ra'a artinya mengetahui atau meyakini. Saya mengetahui kitab itu mahal. Tapi kalau kalimatnya ra'aitu kitaban atau ra'aitul kitaba alal maktabi, pada kalimat itu ada satu objek, yaitu al-kitabah. Maka ro'a artinya melihat. Saya melihat kitab itu ada di atas meja. Taib, itu adalah yang kedua dari afalul yakin. Begitu juga pada alima. Kemudian wajada. Wajada terkadang menjadi afalul yakin, artinya mengetahui, dan terkadang bimakna wajada mendapati atau menjumpai. Berarti untuk mengetahui dari perbedaan keduanya sama. Jika ada satu maf'ul bih, berarti wajada artinya mendapati atau menjumpai atau menemui. Kalau ada dua maf'ul bih, berarti artinya meyakini. Kemudian ta'allam. Ta'allam, ini catatannya adalah ta'allam. Ta'allam ini ada dua arti dari bentuk fil amr. Ta'allam kalau artinya ketahuilah, berarti dia af'alul yakin. Dan dia adalah fi'il yang jamid. Hanya memiliki satu bentuk, yaitu amr. Tapi kalau ta'allam artinya belajarlah, maka ta'allam ini bukan af'alul yakin, tapi fi'il biasa. Jadi kata ta'allam, sekali lagi, ini ada dua arti. Ta'allam artinya ketahuilah. Jika ta'allam ini artinya ketahuilah, berarti dia af'alul yakin dan ada dua objek di situ. Kalau ta'allam artinya belajarlah, berarti hanya butuh satu objek. Dan dia adalah fi'il yang mutasarrif dari ta'allama, yata'allamu. Ta'allama artinya belajar. Fi'il amrnya adalah ta'allam, belajarilah. Tapi kalau ta'allam artinya ketahuilah, berarti dia af'alul yakin yang ada dua maf'ul bih pada penggunaannya. Tapi kalau ta'alam hanya satu objek, satu maf'ul bih, berarti ta'alam ini artinya pelajarilah. Ta'alam al-lughatal arabiyyata mathalan. Maka maknanya adalah pelajarilah bahasa Arab. Baik, jadi itu adalah catatan untuk fiil-fiil yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Begitu juga pada ja'ala
dari afalut tahwil dan pada kata rodda dari afalut tahwil. Jadi untuk mengetahuinya di situ kalau ada dua maf'ul bih berarti rodda, ja'ala di situ maknanya adalah afalut tahwil. Kalau hanya satu objek berarti rodda artinya menolak, ja'ala artinya menjadikan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini adalah catatan untuk fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Semoga bisa dapat difahami pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.